Halo Ananda semua, kembali lagi di pembelajaran mandiri kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ukuran penyebaran data tunggal dan data berkelompok. Nah, hari ini kita akan membahas tentang simpangan rata-rata, kemudian simpangan baku, dan juga ragam. Nah, namun sebelumnya kita lihat dulu nih tujuan pembelajaran kita. Ayo kita baca bersama-sama. Nah, di sini Ananda semua diharapkan dapat menentukan ukuran penyebaran data, yaitu simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data tunggal dan berkelompok. Kemudian yang kedua, menarik kesimpulan dari ukuran penyebaran data, tunggal, dan berkelompok dari data yang sudah ditentukan pada tujuan pertama. Kemudian yang ketiga, membuat penyelesaian masalah berkaitan dengan ukuran penyebaran data dari data tunggal dan berkelompok. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran kita? Oke, sekarang kita lihat nih ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data, seperti yang sudah Ibu bilang kemarin ya, di sini adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nilai pusatnya ini adalah nilai rata-rata atau mean ya. Kalian sudah bisa nih semua mempelajari atau menentukan nilai rata-rata dari suatu data. Nah, yang akan kita pelajari adalah simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku. Untuk yang pertama, kita akan pelajari tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata serangkaian data adalah rata-rata dari jumlah selisih nilai mutlak, nilai terhadap nilai rata-ratanya. Jadi, dapat dirumuskan sebagai berikut ya untuk data tunggal. Data tunggal simpangan rata-rata dinotasikan dengan SR, yaitu merupakan jumlah, ya karena ada sigma di sini, merupakan jumlah selisih nilai mutlak, ya tanda mutlak nih, selisih nilai mutlak, nilai, ya X ini nilai terhadap nilai rata-ratanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Oke, untuk lebih memahami, ayo kita perhatikan contoh berikut. Oke, contohnya, hitung simpangan rata-rata dari sekumpulan data nilai 10 siswa, yaitu 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, dan 9. Nah, di sini ada 10 data ya. Oke, yang pertama kita akan menghitung nilai rata-rata atau dinotasikan dengan X bar. Nah, Anda semua sudah bisa ya mencarinya, yaitu dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita peroleh 66 dibagi dengan 10, nilai rata-rata yang kita dapat adalah 6,6. Kemudian yang kedua langkahnya adalah setelah mendapatkan nilai rata-rata, kita akan menghitung simpangan rata-rata dengan rumus yang tadi sudah kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat adalah jumlah selisih nilai mutlak, nilai terhadap nilai rata-ratanya. Oke, sekarang kita masukkan nih. Untuk yang pertama, ya, data yang pertama ada 4. 4 banyaknya ada berapa? 1 aja nih. Berarti kita masukkan nilai datanya 4 dikurang dengan rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 6,6. Oke, kita tuliskan. Kemudian dijumlah ya, karena ini sigma berarti kita penjumlahan. Tambah, oke, sekarang data berikutnya adalah 5. 5 ada berapa nih? 1, 2. Ada 2. Berarti 2 dikali dengan nilai mutlaknya yaitu 5 dikurang 6,6 ya. Nilai data dikurang dengan nilai rata-rata. Kemudian ditambah lagi 6 ada berapa? 6 ada 2. Kemudian dengan langkah yang sama 2. Kemudian dikali dengan nilai mutlaknya yaitu 6 dikurang 6,6. Kemudian dijumlah lagi 7-nya ada berapa nih? Ada 2. Oke, ada 2. Kemudian 7 dikurang 6,6 ditambah lagi data 8 hanya ada 1 nih. Berarti 8 dikurang 6,6 ditambah 9 ada berapa? Ada 2. 1, 2. Oke, 2 dikali 9 dikurang 6,6. Dibagi banyaknya data adalah 10. Oke, sekarang kita cari hasilnya. 4 dikurang 6,6, ini kita ketemu hasilnya adalah negatif. Jadi begini maksudnya ya, kalau Ananda semua masih ingat tentang nilai mutlak. Oke, 4 dikurang 6,6. Kita akan ketemu hasilnya nanti adalah negatif 2,6. Karena ini ada di dalam tanda mutlak, maka hasilnya akan selalu positif ya, yaitu 2,6. Begitu juga dengan yang lain ya Ananda ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kemudian 2,6, kemudian ditambah 5 dikurang 6,6 adalah 1,6 dikali dengan frekuensinya 2.
kemudian 6 dikurang 0,6, hasilnya 0,6, kita kali dengan 2, demikian selanjutnya sampai nanti di kelas interval terakhir ya. Nah, setelah itu kita selesaikan operasi hitungnya. 2,6 ditambah 2 kali 1,6, 3,2, ditambah 2 dikali 0,6, 1,2, ditambah dengan 2 dikali 0,4, 0,8, ditambah 1,4, ditambah 2 dikali 2,4 adalah 4,8, dibagi dengan banyaknya data 10. Kita peroleh hasil jumlahnya adalah 14, kita bagi dengan banyaknya data adalah 1,4 ya, hasilnya simpangan rata-ratanya. Jadi besarnya simpangan rata-rata nilai yaitu adalah sebesar 1,4. Bagaimana Ananda? Apakah sudah memahami untuk data yang tunggal? Oke, sekarang kita next ke data berkelompok. Nah, data berkelompok disajikan dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok ya. Oke, kemudian untuk menentukan rata-ratanya juga, nanti Ananda menggunakan rata-rata data berkelompok. Jangan lagi menggunakan data tunggal ya. Nah, formulanya atau rumusnya sama nih. Di sini adalah SR, hanya saja di sini untuk datanya berkelompok. SR adalah jumlah ya, jumlah selisih nilai mutlak terhadap nilai rata-ratanya. Nah, di sini ada frekuensi, kita lihat frekuensinya nanti dari banyaknya data. Dan XI ini adalah nilai tengah ya, bukan nilai data lagi, tapi nilai tengah dari setiap kelas interval. Oke, untuk lebih memahami, kita akan masuk ke dalam contoh soal berikut. Nah, tentukan simpangan rata-rata dari data pada tabel distribusi berbawah ini. Nah, ini adalah tabel distribusi berat badan. Nah, untuk memudahkan Anda semua, kita akan menambahkan 4 kolom bantuan. Kemudian kita cari nilai rata-ratanya untuk melengkapi isian pada kolom berikutnya. Oke, ini untuk keterangannya nanti akan Ibu jelaskan sekalian pada tabel ya. Oke, nah ini tadi data pada tabel yang kita punya. Kemudian kita tambahkan 4 kolom bantuan. Nah, kolom bantuan pertama itu adalah tabel XI dan FI dikali XI. Tujuannya apa? Ini untuk menentukan nilai rata kita ya. Nah, kemarin masih ingatkah Ananda ketika kita ingin mencari nilai tengah suatu data? Nah, itu adalah ujung-ujung kelas interval ya. Ini kelas interval pertama. Ujung-ujung kelas interval ini kita tambahkan kemudian kita bagi 2. Kayak Ibu ingatkan kembali ya. Nah, XI1 kelas interval pertama, batas bawahnya 40 ditambah batas atasnya 44 dibagi dengan 2. Maka kita ketemu hasilnya 84, kita bagi 2 adalah 42. Nah, nanti kita akan ketemu nilai tengahnya adalah 42. Begitu juga untuk interval kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, caranya sama seperti ini. Silakan Ananda mengingat kembali pembelajaran kita sebelumnya. Nah, di sini kita sudah ketemu nilai-nilai tengahnya. Kemudian kita perlu kolom lagi yaitu frekuensi dikali nilai tengah. Tinggal kita kali nih. 2 kita kalikan dengan 42, hasilnya 84. Kemudian 10 kita kalikan 10 kita kali 47 hasilnya 470. Sampai nanti Ananda mengalikan 6 dengan 62 hasilnya ketemu 372. Nah, karena kita memerlukan untuk mencari rata-rata itu adalah sigma, maka kita jumlahkan ya dari kelas interval pertama. 84 kita jumlahkan sampai ke 372, kita ketemu hasilnya 2120. Sekarang kita udah bisa nih nyari rata-rata. Rata-ratanya kita peroleh 2120 kita bagi dengan jumlah frekuensinya ya, yaitu 40, kita ketemu nilai rata-ratanya adalah 53. Oke, jadi rataan dari data kelompok berat badan ini adalah di 53. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari nilai selanjutnya, yaitu nilai simpangan rata-rata. Nah, untuk mencari nilai simpangan rata-rata, kita perlu nilai mutlak, ya, selisih nilai mutlak, nilai tengah data dikurang dengan rata-ratanya. Oke, sekarang nilai tengahnya tadi Anda sudah dapat nih, 42, kita masukkan, XI ya, dikurang dengan nilai rata-rata. Rata-rata kita adalah 53, masukkan lagi. Nah, di sini, oke, nilai mutlaknya, ya, perhatikan di sini, tadi nilai mutlak itu nilainya akan selalu bernilai positif. Ya, 42 dikurang 53 dimutlakkan, kita ketemu hasilnya negatif 11.
maka nilainya akan menjadi 11 ya, atau positif 11. Begitu juga selanjutnya. Nilai tengah selanjutnya adalah 47, kemudian dikurang dengan rata-ratanya 53. Nah, kita dapat negatif 6 dimutlakkan adalah 6. Itu seterusnya sampai nanti ketemu hasilnya yang paling bawah ya. Nah, selanjutnya kita memerlukan hasil kali antara frekuensi dengan selisih nilai mutlak data terhadap rata-ratanya. Oke, sekarang frekuensinya tinggal dikali nih. Frekuensinya kelas interval pertama adalah 2, kita kali dengan 11, kita ketemu hasilnya 22. Kemudian 10 kita kali dengan 6, kita ketemu hasilnya 60. 12 kita kali dengan 1, kita ketemu hasilnya 12. 10 kita kali dengan 4, kita ketemu hasilnya 40. 6 dikali 9, kita ketemu hasilnya adalah 54. Nah, karena kita memerlukan sigma ya, nanti maka kita jumlahkan semua, hasilnya akan ketemu di 188. Oke, sekarang kita udah bisa nih cari simpang rata-ratanya. Sigma hasilnya tadi kita bagi dengan banyaknya frekuensi. Oke, kita ketemu hasil simpangan rata-ratanya di 4,7. Jadi, simpangan rata-rata berat badannya adalah sebesar 4,7. Bagaimana Ananda? Apakah sudah memahami pembelajaran kita hari ini? Jika masih belum memahami, silakan Anda ulang kembali video ini dari awal, kemudian simak dengan baik, dan teliti ya, supaya memahami pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk selanjutnya silakan Ananda semua melanjutkan lagi membuka bahan ajar pada materi ragam dan simpangan baku. Kemudian silakan klik link video yang sudah Ibu cantumkan pada Google Classroom terkait ragam dan simpangan baku. Selamat memahami semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Salam belajar SMA Negeri 1 Cempaka Pintar Bahasil.